lupa. ISS belum. Ketinggalan. Ini sekalian dulu nih, kita ngomong ISS. Ya, satu lagi, ini kelebihan dari Z Series yang akan menjadi lawan serius dari Queen Series ya. Pertama, kenapa gua anggap serius? Harganya pasti lebih murah. Kedua, lebih ramping. Ketiga, dia sudah pasti bahannya pesawat ya, nggak terlalu ribet. Dan juga dia sudah 30 klik rebound. Jadi mau soft hard oke, mau keras oke banget, mau kayak Mercedes bisa. Canggih. Dan ini ISS ini hanya bener-bener di custom untuk Indonesia. Kalau bikinan dulu ya sebelumnya Thailand itu terlalu keras kalau kita bilang ya, terlalu sangat keras, tidak reliable ya. Tapi kalau sudah di custom begini, kita akan buktikan seberapa empuknya nanti. Nah, untuk pernya juga tidak kalah untuk bagian belakangnya, dia sangat rigid juga. Per progresif. Lanjut lagi ke bagian depannya sekarang. Bagian depannya ini sangat enteng banget, sangat simpel sekali, tidak seperti Profender ya. Dia lebih ke susuran kayak puzzle gitu. Kalau supportnya dia pakai paket yang lama dan pernya dijual terpisah. Jadi kalau kalian mau beli shocknya saja ya bisa. Kalau Profender dia sudah jadi satu set ya, nah beda. Jadi kalian mau pilih yang mana juga bebas. Karena ini kalau ISS Z Series ya dijualnya dia tidak terpisah, dia depan belakang jualnya. Nah kalau Profender dia jualnya bisa depan aja, atau bisa belakang aja, atau bisa pair aja ya. Kalau yang belakangnya ada 4 jenis, mau bagian mana aja. Jadi variannya lebih banyak si Profender ya. Kalau ISS variannya ada di spring, mau lowering atau mau standar ya. Lebih cukup simpel ya, tapi masing-masing punya kelebihan, masing-masing mempunyai daya tarik besar. Tapi nggak seimbang nih ngomong. Udahlah, nggak usah banyak bacot sekarang. Kita coba juga ISS di bengkel. Come on. Gue lupa nggak bawa kunci. Ntar aja. Yus, kali ini sudah kita pasang Z Series. Nah, gimana hasilnya? On the spot, langsung try. Guncangannya malah 7,2, 4,2 saat ini. Jadi ini udah gila-gilaan dikit ya. Nggak terlalu banyak goncang. Kalau keluarga goncang mual, pusing ya, itu bahaya juga. Jadi ngayun boleh tapi jangan terlalu guncang. Nanti speednya langsung stabil. Itu tikungan tajam loh. Jadi intinya pakai tangan satu pun masih handling. Nah kayak tadi nih, langsung blub gitu loh. Kita goyang kiri, goyang kanan misalnya dari zigzag gini, dapat langsung plek. Nggak banyak mikir kitanya. Serius, ini lebih nggak banyak mikir ya. So far sih terasa lebih kaku tapi dapat lembut. Nggak ngebut tapi beloknya tajam. Yo, sekarang kita setting 15.
15. Kita gampang sekali nyetingnya. Maksudnya kiri kanan itu tinggal kayak kita main bom kar. Nah, mau belokan begini juga nih, mau belokan begini juga. Aduh, enteng banget. Nggak terlalu apa ya? Ya gimana ya? Inisial D lah. One hand drive. Ini belokannya kagak ada otak ini beneran. Yang lain pada siap-siap ancang-ancang belok, kita mah asal belok aja. Masih setangan juga, nggak ada mikir godek lah, inilah atau goyang lah, nggak mikir ini, sama sekali nggak mikir. Mau deket-deket motor kek, mau deket-deket mana kek, on the spot banget. Jadi kita mau kemana dituju jalan tanpa godek-godek yang berarti ya. Ini parah ini sih parah. Wah gila, sadis ini mah. Diem, tenang, smooth. Nah, abis ini, gila. Ntar kita coba yang 30 seperti apa. Jangan rendah banget tuh ya. Jadi enak banget serius. Sekarang kita settingnya 30. Semua. Ini kayak nggak berasa dikerasin. Ini bannya kecil banget padahal. Waduh, enak banget. Serius. Ini 30. Gua nggak nyangka 30. Tadi gua ngerasa 15 aja udah enak. Ya. Ini mah enteng banget buat dia. Bercanda katanya. Tapi serius ini. Ini jalannya bumpy banget. Pakai 30 masih beradab. Walaupun agak mumbul dikit ya. Tapi masih beradab. Nah, ini lebih mendingan ya overallnya. Ini ketahuan dari bantingannya tetap 7,5 atasnya. Bawahnya tetap 4,2. Artinya lebih stabil, lebih diem mobil, tapi tidak ini. Guncangannya ya ini karena memang jalannya nggak rata ya. Apa yang berdasarkan apa yang gue rasa ya ngikutin jalan. Slap. Yes friend, kali ini sudah disetting ke angka 15 untuk perjalanan jauh ya. Kalau kemarin sebelumnya Fender ada di 8 dan ada 8 dan 2. Nah, kali ini benar-benar ISS ada di tengah. Pengen ngetes aja bagian tengahnya seberapa enak gitu loh. Karena untuk mencapai nilai sempurna kita benar-benar harus ngetes secara real ya. Jadi angka 15 ini saat ini jalan ke Bandara Soekarno-Hatta. Tapi ini yang tadi udah keluar dari ini. Beda jauh ya. ISS berapa kemarin? Si Fender berapa kemarin? Middle-nya 74. Middle 74 ya? Ini lebih rendah loh sebenarnya. Lebih rendah lah dia. Mudah-mudahan sampai sana juga masih dapat segini. Ya, tapi intinya kita targetnya di angka 7 aja udah cukup lah. Karena 7 itu agak kuat. Very strong, udah kuat ya sebenarnya. Difficult to stand. Nah, jadi sebenarnya udah mulai gubrak-gubrakan, tapi masih dapat laman lah. Itulah ya, sedikit lagi masuk tol. Tadi udah ketemu ya, ntar sini ada videonya ya, jalan-jalan apa yang gue lewatin ya. Itu nggak berasa abis kaku ya, memang terasa kaku, diem gitu, lebih diem.
Cuman dibilang keras tapi nggak keras. Ada senggolan. Hampir. Iya. Keras tapi nggak keras. Ada senggolan. Hampir. Ya, ini udah berasa nih. Anteng banget 15. Ini angka 15. Kita lihat belokan bisa berapa ya. Gila, anteng banget, tanggal 1 gua. Belokan ini. Ini belum spuring pula loh. Enteng ini mah. Sakit. 120 belokan di arah Gading. Ada 2 cornering yang agak lumayan nih. Itu cornering pertama, nah atau lagi cornering kedua. Belok kanan atau belok kiri kalau kita ke arah Gading. Wah gila, matang banget, kagak berasa ini. Serius. 120 tetap. Nggak ngebuang. Dan nggak ngebuang. Harusnya di sana ya. Nggak ngebuang. Bener-bener bisa lebih apa ya? Bisa lebih Sesuai jalur. ya, bisa ngadepin jalur gitu. Walaupun tadi gua ngambil dari luar tapi bisa ngadepin jalur gitu. Kalau kita mau ngambil seluruh-seluruhnya bisa juga. Tapi ini kan gue coba beloknya lebih ekstrim. Ya. Gila, gue penyetir pakai begini cuy. Parah. Serius bagaimana? Anteng banget. Gue kayak lari begini tuh, kayak lari 60 tuh nggak? Kayak nggak berasa gue, kayak nggak berasa ngebut. Padahal udah 120, 130. Mau gue kencengin lagi boleh. Cuman jalannya karena tenaganya nggak ada. Ya harap maklum. Gue ngerasa lebih soft belakangnya loh. Belakangnya. Pathfinder kan harusnya di tengah dia. Ya enggak? Itu udah gue pakai 2 kan. Iya. Lu ngerasa nggak? Kalau 4 masih emang agak keras sih Pathfinder. Tapi lu pakai kemarin 2 agak keras nggak sih? Masih dikit. Cuman ngayunnya lebih agak banyakan. Banyakan. Kalau ini si SS? Kalau ini udah anteng. Lu bisa ngerasain juga ya? Dari depan belakang masih anteng. Sorry. Sama-sama nggak goyang. Kalau lihat itu pantatnya diem aja. Oh lihat tuh, kita sama juga diem. Kalau dari belakang, ya. Ya, so far nggak berasa blub-blub-blubnya nih, ya. Lebih senyap blub-blubnya. Ini dia Hyundai Staria yang Platnya. aduh bahaya. Kalau lihat keunggulan suspensi sangat menentukan segalanya. Tak perlu kenceng-kenceng mobil. Oke? Suspensi itu adalah segalanya. Jabat kanan, cus. Tangan 1 coy. Nggak perlu kenceng-kenceng mobil itu. Suspensi lah utama itu. Sama apa bang? Rem. Sama jangan lupa. Kalau nggak ngerem lu susah. Ini goblok sadis ini. Makin lama makin turun malah. 3,9. Beda dengan Pathfinder. Sadis goblok. Nggak ngayun ya ini. Nggak ngayun.
terus terang struktur yang penting tuh ya, struktur dia punya seal pistonnya tuh. Seal di piston itu yang paling pengaruh. Terus udah gitu berapa besar dia punya nitrogen. Jadi kalau orang bilang nih valve-nya gimana, sama dia punya kualitas olinya gimana, itu yang penting sih, sama bahannya gimana. Jadi sekali lagi karakternya yang kita lihat, bukannya di merek atau di harga atau di mana gitu, enggak. Ini terus terang ya, ini aduh gimana ya, gue sih kasih nilai berani tinggi nih. Berapa bang? 8,5. Kalau buat Pro Fender? Gue kasih nilai 7 ya. Ngayunnya oke, gue suka, tapi belakangnya itu loh, revolving pun kalau bisa bagus ya. Kalau revolving nggak bisa bagus ya, Pro Fender memang harus bisa rekonstrukturisasi ulang dia punya shocknya, terutama bagian belakang. Tapi kalau tanpa tabung ya, Pro Fender ini masih tergolong lumayan, masih bisa dibilang oke lah gitu. Nah sayangnya nih ISS juga nih kalau jual terpisah nggak bisa. Kalau Pro Fender bisa. Itu yang gua sayangkan. Andai kan bisa dijual terpisah, enak banget ini. Belakang ya enggak, belakang aja. Depan aja, itu enak. Jadi ada plus minus semua lah, nggak mungkin plus semua, nggak ada. Tapi untuk tumpakan emang sih terus terang lebih enak ISS. Mungkin Pro Fender ya, itu yang kemarin gue pakai tuh, angkanya belakang 1 agak ngayun ya, tapi menurut gue nggak begitu keras juga. Depannya itu angka 8 cocok, bener nggak Mas? Ya cocok sih. Kemarin kan itu sekitar angka 2 tuh. Nah Iya. gue perkirakan begitu, soalnya 2 itu udah enak tapi masih agak keras, serius. Bagian belakang ya? Bagian belakang. Tapi untuk heavy duty ya, begitu udah jalan jauh, reservoir itu tetap lebih napak, nggak berubah. Yang jadi hitungan adalah kenyamanannya sejauh mana, ya nggak? Ya. Karena nih Queen series versus S series, Set. Z series, salah, Z series. Yes, tiba saatnya pada kesimpulan. Untuk ISS yang sudah dimodif khusus untuk Indonesia ini ya, sudah di custom khusus ya, saya kasih nilai 8,5 sampai 9,5. Ya, kenapa kasih 9? Karena ban kita kecil. Harusnya ban kita kecil ini otomatis akan lebih banyak guncangan. Dia sudah mampu meredam dengan baik ya. Baik di nomor 1 sampai 15 sampai 30 masih terasa adem, ayem, nggak guncang, tapi tetap smooth ya. Kenapa saya kasih 9,5? Kalau ini sudah pakai ban besar ya, minimal kalau 235 50, kalau buat Innova ya 235 50 sampai ring 18, smoothnya terasa jauh banget, lebih nggak goyang lagi ya. That's why. Jadi semoga vlog ini sangat membantu. Nah, kalian bisa putuskan sendiri harus beli yang mana. Berhenti ya. Oke. Lo tangan gini aja nih. Ya, kan disuruh bilangin aja. Kat. Dari jejak gini, itu kan standar ya. Ini dari luar masuk ke dalam, terus motong orang. Nah, itulah. Selama belum ditimpukin sih oke lah ya. Alah di belokan, tabrakan dia. Ini dia Hyundai Staria. Iya, udah belum. Iya. Ya ketemu Nah, ini yang lagi.
Wih, oke, sangat menarik nih. Tiba pada kesimpulannya, ya. Untuk kenyataan real, gua taruh di ISS di angka 8,5. Kenapa 8,5? Karena ekspektasi gua tadi mau ke arah 9, ternyata nggak bisa. Tetap waktu lewatin speed trap, dia 7 kali bunyi. Harapan gua kalau bisa 4 kali, cuma 3 kali gitu loh. Ternyata 7 kali bunyi tetap. Ya. Dan ekspektasinya tetap di angka 15, tetap lebih baik daripada Profender. Karena ini kita di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah cukup baik redamannya dibanding Profender. Tapi ini jangan menjadi tolak ukur, sebab ini hanya mengukur berdasarkan kebutuhan aja. Harusnya realnya ini jangan jadi tolak ukur. Namun ini nggak bisa jadi tolak ukur karena terus terang tolak ukur sebenarnya ada berdasarkan di kebutuhan. Ya, ini kita cuma membandingkan paling kiri putaran paling mentok paling lembut bagaimana, paling tengah gimana, di tengah semuanya, di kanan gimana. Ini cuman pakai ukuran itu yang jadi masalah, ya. Jadi kayak kemarin kita settingan ke jarak jauh, ternyata kita pakai 15 masih dapat, cuman gua kasih angka 8,5, sedangkan Profender di angka 7. Kenapa Profender gua kasih di angka 7? Karena satu, pertama, meskipun udah diem, dia tetap masih ngayun. Sayangnya belakangnya udah pakai kelas reservoir, dia masih agak keras ya. Kalau lewat jalanan rusak-rusak kayak gitu-gitu, dia agak keras sedikit. Walaupun corneringnya nggak kalah jauh sama dengan si ISS ya. Cuman sayangnya dia udah pakai fitur apa sih namanya tuh, reservoir. Harusnya dia lebih baik redamannya. Dan juga piggybacknya juga paling nggak akan lebih berguna ya. Ketiga lagi, ada mobil. Ya, pertama piggyback, terus fiturnya. Tadi apa tadi? Hah? Sorry, gue lupa. Blank. Jadi gimana? Blank, tunggu bentar. Oke. Kenapa gue kasih nilai 7 ya? Kenapa gue kasih nilai 7? Sebab Profender itu harusnya kan punya fitur lebih banyak. Ternyata dia tidak mampu mengungguli ISS yang cuma 30 klik dan punya tabung standar. Tapi gue akuin yang model reservoir atau piggyback itu punya kekurangan. Gue rasa masih di revolving. Sangat-sangat perlu di revolving. Namun revolving gua kalau emang bagus, itu akan bener-bener bisa membuat mobil ini enak. Cuman revolving ini punya kelemahan sendiri. Dia harus pilih satu di antara dua, ya. Mau empuk atau mau keras. Kalau mau keras pasti enak di jalan lurus. Tapi kalau mau empuk pasti nggak enak di cornering. Itu doang, ya. Namun di ISS dia bisa tinggal diputar klik lebih gampang tanpa kita mesti revolving, ya. Lalu ISS sudah di custom untuk jalanan khusus Indonesia, sedangkan Profender khusus untuk jalanan Thailand, ya, Gajah Putih. Jadi saran gua kalau Profender bisa empatnya bikin lembut, sudah dengan reservoir, gua rasa nilainya kurang lebih sama. Ya, ini review dari gua. Jadi gua saat ini karena kekurangan dan kelebihan, gua pilih ISS. Tapi gue bikin di angka 1 sampai 10.